Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 131. Bab 661. Bahan yang diperlukan untuk memperbaiki tubuh. Xiao Yan tersenyum saat mengamati ekspresi lega Yao Lao. Dia dengan kasar menggambarkan situasinya saat itu. Namun, mata Yao Lao menyipit dan ekspresinya segera berubah saat Xiao Yan berbicara tentang penampilan orang-orang dari Aula Jiwa saat dia membunuh Han Feng. Anda mengatakan bahwa roh Han Feng diambil oleh anggota Aula Jiwa? Yao Lao mengerutkan alisnya dan berbicara dengan wajah serius. Iya. Xiao Yan mengangguk. Hatinya menjadi khawatir ketika dia melihat sikap serius Yao Lao, dan dia mau tidak mau bertanya. Kenapa? Guru, apakah ada yang salah? Yao Lao mengerutkan alisnya dan merenung sejenak. Dia sepertinya sedang mempertimbangkan sesuatu sebelum dia perlahan berbicara. Jika seperti ini, kemungkinan Han Feng tidak mati begitu saja. Xiao Yan terkejut. Dia menemukan di mana letak masalahnya dan segera bertanya dengan cemberut. Guru, maksudmu, Aula Jiwa, akan membantunya bangkit kembali? Anda juga harus menyadari dengan jelas bahwa ketika roh telah mencapai kekuatan tertentu, ia dapat meninggalkan tubuh dan tetap hidup. Tentu saja, kekuatan seseorang akan sangat berkurang. Ini mirip dengan kondisi saya saat ini, terlebih lagi. Aula Jiwa jelas memiliki pemahaman yang mendalam untuk tubuh spiritual. Meskipun saya tidak yakin tentang mengapa mereka ingin menangkap tubuh spiritual yang berkeliaran di benua itu, jelas dari taktik serangan mereka bahwa mereka jelas memiliki efek merusak yang besar terhadap tubuh spiritual. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Hewan jahat Han Feng memiliki hubungan dengan Aula Jiwa di masa lalu. Saat itu, anggota Aula Jiwa telah berpartisipasi ketika dia membunuhku. Untungnya, saya memiliki beberapa persiapan setelah itu dan berhasil melarikan diri dari Aula Jiwa. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan dengan pasti bahwa Aula Jiwa tidak akan menggunakan metode yang tidak biasa untuk memungkinkan dia tetap hidup di dunia ini sekarang karena Han Feng ada di tangan mereka. Aula Jiwa, ini sebenarnya sangat merepotkan. Ini benar-benar kekeliruan, berbicara seperti ini, kemungkinan besar Han Feng belum sepenuhnya mati. Sayang sekali. Xiao Yan merajut alisnya dan tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas agak menyesal. Tidak ada yang perlu dikasihani. Dari sudut pandang tertentu, Anda telah membunuhnya sekali. Bahkan jika dia tetap hidup dengan bantuan Aula Jiwa, kekuatan aslinya pasti akan sangat berkurang. Bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, sepertinya sulit baginya untuk menimbulkan banyak ancaman. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan segera berbicara dengan wajah serius. Namun, dari apa yang kamu katakan, hal yang paling mengkhawatirkanku adalah bahwa orang-orang aneh dari Aula Jiwa sudah tahu dengan jelas bahwa jiwaku ada di tubuhmu. Mungkin, mereka akan mengirim kiriman untuk menyerangmu di masa depan. Tindakan yang tepat akan diambil saat waktunya tiba. Mari kita bahas ini ketika mereka akhirnya datang dan menemukan saya. Secara kebetulan, hilangnya ayah saya sepertinya terkait dengan mereka. Akan lebih baik jika mereka datang. Xiao Yan mengangkat alisnya dan tertawa dingin sambil memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Mengingat kekuatanmu saat ini, kamu tidak perlu takut diburu oleh anggota biasa dari Aula Jiwa. Namun, faksi yang dikenal sebagai Aula Jiwa benar-benar terlalu aneh dan tidak terduga. Bahkan saya tidak yakin seberapa kuat mereka sebenarnya. Oleh karena itu, yang terbaik adalah bertindak hati-hati. Yao Lao menyuarakan pendapatnya. Itu wajar saja. Singa harus melakukan yang terbaik jika ingin menangkap kelinci. Apalagi kita sekarang kelinci itu. Kami pasti akan ditangkap oleh mereka jika kami tidak berhati-hati. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Yao Lao sedikit mengangguk. Dia merenung sejenak dan sepertinya teringat sesuatu. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah Ratu Medusa yang jaraknya cukup dekat dan berkata sambil tersenyum. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan secara pribadi dengan murid saya. Bisakah Anda pergi sebentar? Medusa mengatupkan kedua alisnya setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Dia melirik Xiao Yan yang baik-baik saja sebelum mendengus dingin. Setelah itu, dia berbalik.
Tubuhnya secara aneh menghilang dari samping api unggun dengan sekejap. Sungguh tak terduga bahwa kekuatannya akan meningkat sebanyak ini setelah jiwanya bergabung dengan Pithon 7 warna penelan surga. Dengan kekuatannya saat ini, lupakan dirimu, akan berbahaya bagiku untuk mencoba mengalahkannya bahkan dengan kekuatanku saat ini. Tatapan Yao Lao menatap ke tempat di mana Medusa telah menghilang sebelum menghela nafas sesaat kemudian. Sebenarnya ada sedikit ketakutan dalam kata-katanya. Hehehehe, guru, Anda tidak perlu khawatir. Dia tidak akan bertindak melawanku setidaknya selama setahun. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada saya dapat meminta dia untuk campur tangan. Saat Anda tertidur, saya telah memanfaatkan kekuatannya beberapa kali untuk bertindak dengan cara yang mengesankan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Kamu iblis kecil, benar-benar punya banyak ide jahat. Anda sebenarnya bahkan bisa menaklukkan wanita yang begitu kejam. Namun, Anda tetap harus berhati-hati. Wanita ini seperti macan tutul betina yang sulit diatur. Dia akan menjadi asisten yang hebat jika Anda bisa menjinakkannya dengan baik. Namun, begitu Anda gagal, kemungkinan besar Anda akan menjadi orang pertama yang dia telan sebagai pembalasan." Yao Lao tersenyum dulu sebelum mengingatkan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. "Mari kita bahas bisnis yang tepat dulu." Mata Yao Lao menatap Xiao Yan. Tatapannya menimbulkan kecemasan saat dia berbicara. "Api hati gugur, telah berhasil disempurnakan olehmu? Kalau begitu, dua jenis, api surgawi, sudahkah mereka bergabung?" Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat sikap Yao Lao. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya. Gumpalan api hati teratai mengkilap muncul di atasnya. Karena Xiao Yan dalam kondisi lelah saat ini, gumpalan nyala api itu sangat kecil. Namun, hal ini tidak menghalangi penyebaran suhu yang menakutkan. Merger benar-benar berhasil. Ekspresi Yao Lao agak bersemangat saat tatapannya menatap gumpalan api hijau tua itu. Mantra api, ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dia latih. Oleh karena itu, dia juga tidak yakin apakah itu benar-benar mampu menelan dan menggabungkan api surgawi. Bagaimanapun, hanya satu api surgawi yang bisa ada di dalam tubuh satu orang. Ini adalah pengetahuan umum di dunia alkemis. Bahkan seseorang sekuat Yao Lao saat itu hanya berani menyerap satu jenis api surgawi, apalagi orang lain. Namun, mantra api misterius ini sekarang telah mematahkan akal sehat ini dan sepenuhnya membalikannya. Orang bisa membayangkan keributan macam apa yang akan ditimbulkannya setelah efek khusus dari mantra api dipublikasikan. Satu jenis api surgawi cukup untuk memungkinkan seorang alkemis atau praktisi afinitas api memiliki kekuatan yang sangat besar. Bagaimana jika seseorang memiliki 2 jenis, 3 jenis, atau bahkan lebih? Tampaknya tidak berlebihan untuk menggambarkan kekuatan yang terakumulasi besar sebagai kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Xiao Yan tersenyum sambil mengamati wajah gelisah Yao Lao. Jarinya dengan lembut dimasukkan ke dalam gumpalan api hijau tua. Dia segera menariknya kembali dan nyala hijau tua itu terbagi menjadi 2 kelompok api dengan warna berbeda. Yang di kiri berwarna hijau sedangkan yang di kanan tidak berwarna dan tidak terlihat. Ini sebenarnya bisa dipisahkan setelah merger? Yao Lao tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa ketika dia melihat 2 kelompok api yang akrab di kedua tangan Xiao Yan. Wajahnya langsung tertegun. Kalau dipisahkan, mereka banyak mengonsumsi Douki. Namun, keuntungannya adalah keduanya bisa digunakan untuk tujuan yang berbeda. Jika mereka digabungkan, kekuatannya jauh lebih menakutkan. Xiao Yan tersenyum. Dia sekali lagi menggabungkan 2 api ke dalam api hati teratai mengkilap saat dia mengangkat kepalanya ke Yao Lao dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Guru, apa peringkat dari api hati teratai mengkilap yang telah saya gabungkan dan bentuk di api surgawi peringkat?" Tangan Yao Lao terayun di atas api hijau tua saat dia merenung sejenak. Dia akhirnya berkata agak tak berdaya. "Api surgawi, di peringkat api surgawi, semuanya sangat langka. Bahkan saya tidak dapat melihat semuanya. Oleh karena itu, saya secara alami tidak dapat mengevaluasi api hati teratai mengkilap milik Anda ini. Namun, dari tebakanku, itu seharusnya tidak memiliki peringkat yang lebih rendah dari api dingin tulang, ku." Xiao Yan hanya mengangkat bahunya pada jawaban yang tidak jelas ini.
Itu benar, karena kamu telah menelan dan menggabungkan api hati api. Mantra api seharusnya berevolusi kan? Yao Lao tiba-tiba bertanya. Iya. Saya pikir, mantra api, saya seharusnya masuk ke kelas di kan? Xiao Yan mengusap kepalanya dan berbicara dengan tidak yakin. Coba dan edarkan metode Ki Anda. Saya akan memeriksanya. Yao Lao merenung sejenak sebelum meletakkan tangannya di hati Xiao Yan saat dia berbicara. Xiao Yan segera melakukan apa yang diperintahkan setelah mendengar ini. Pikirannya bergerak, dan metode Ki, mantra api, di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat. Dengan sirkulasi metode Ki, energi alami di sekitarnya mulai bergetar dengan cepat saat energi alam dengan cepat memasuki tubuh Xiao Yan. Setelah itu, ia menjalani berbagai penyempurnaan sebelum disimpan di sekujur tubuhnya. Iya. Kecepatan penyerapan energi ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dari kelihatannya memang sudah masuk ke kelas D. Namun, itu seharusnya hanya di kelas di peringkat rendah. Yao Lao menarik tangannya dan segera berbicara sambil tersenyum. Namun, mengingat keunikan metode Ki, mantra api, itu bisa dibandingkan dengan metode Ki tingkat menengah kelas di meskipun berada di kelas di tingkat rendah. Dengan level metode Ki saat ini, seharusnya cukup bagi Anda untuk menyia-nyiakan Dou Ki tanpa khawatir. Xiao Yan mengangguk dan tertawa pelan. Guru, saya telah menggabungkan dua jenis api surgawi. Dapatkah saya membantu Anda memurnikan tubuh yang dapat menampung jiwa Anda? Yao Lao terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Dia segera merasa agak bersyukur di dalam hatinya. Dia mengusap kepala Xiao Yan dan berbicara dengan suara samar. Ini mungkin hampir tidak mungkin jika ada dua jenis api surgawi, tapi seharusnya tidak ada banyak masalah jika api dingin tulang saya ditambahkan. Namun, bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan tubuh sangatlah langka dan bahkan menakutkan. Oleh karena itu, kami tidak dapat terburu-buru. Bahan apa yang dibutuhkan? Sekarang, saya juga memiliki kekuatan di dalam wilayah sudut hitam. Mungkin saya bisa meminta seseorang untuk mencarinya. Xiao Yan bertanya. Hal-hal ini bukanlah hal yang bisa diperoleh hanya dengan mencari. Yao Lao tertawa getir. Namun, dia hanya bisa mengangguk tanpa daya saat melihat tatapan tulus Xiao Yan. Dia berkata, tidak banyak hal yang Anda butuhkan jika Anda ingin memurnikan tubuh yang benar-benar dapat menampung roh saya. Itu hanya membutuhkan 3 jenis hal. Xiao Yan buru-buru menjadi fokus saat melihat Yao Lao mengangkat 3 jari. Dia segera memberi Yao Lao telinganya saat dia mendengarkan dengan cermat. Pertama, pil sekering darah tumbuh tulang. Kedua, esensi darah dari peringkat 7 binatang ajaib. Ketiga, kerangka seorang elit Douzong. Ekspresi khusyuk Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi tumpul saat dia mendengar 3 hal yang perlahan keluar dari mulut Yao Lao. Pil sekering darah tumbuh tulang. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan ketahui. Pil obat di puncak tingkat ke-7. Bahkan bisa melangkah ke tingkat ke-8. Legenda mengatakan bahwa itu adalah obat yang sangat hebat yang dapat segera menyelamatkan orang yang setengah mati yang masih memiliki nafas tersisa. Esensi darah dari peringkat 7 binatang ajaib? Ya Tuhan, bukankah itu menggambarkan Ratu Medusa? Kerangka seorang elit Douzong. Ini, apakah dia benar-benar perlu pergi dan mencari seorang elit Douzong untuk dibunuh? Mengingat kemampuannya saat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Bab 662. Menemukan solusi. Yao Lao juga tersenyum saat melihat ekspresi terkejut Xiao Yan. Dia juga tahu betapa mengejutkan ketiga bahan ini bagi Xiao Yan, dan karenanya tidak terlalu terkejut. Dia hanya menghibur. Sangat sulit untuk mendapatkan hal-hal ini. Karenanya, saya telah mengatakan untuk tidak terburu-buru.
Saya sudah sangat bersyukur Anda memiliki pemikiran ini. Bagaimanapun, kita masih punya banyak waktu tersisa. Kami perlahan dapat menemukannya. Ekspresi Xiao Yan berangsur pulih. Dia beristirahat sejenak sebelum tertawa getir. Dia merasakan pusing di kepalanya. Esensi darah dari peringkat 7 binatang ajaib. Ini setara dengan Douzong yang sangat kuat. Selain itu, darah esensi adalah sesuatu yang diandalkan oleh binatang ajaib untuk bertahan hidup dan tumbuh. Itu seperti darah segar dan tulang di dalam tubuh manusia. Setelah benda ini ditarik keluar dari tubuh binatang ajaib, secara alami ia akan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, jika seseorang harus meringkas dengan cara ini, seseorang harus membunuh binatang ajaib yang sangat kuat yang dapat bersaing dengan elit Douzong jika seseorang ingin mendapatkan esensi darah dari binatang ajaib peringkat 7. Tapi Xiao Yan bahkan belum bertemu binatang ajaib dengan peringkat seperti itu bahkan sekali sejak dia lahir. Apalagi membahas membunuhnya. Kerangka seorang elit Douzong, bahan ini juga menyebabkan Xiao Yan menjadi tidak bisa berkata-kata. Seorang elit Douzong bisa berkeliaran tanpa hambatan di atas tanah. Sebagian besar dari mereka yang bisa mengacaukan sampai sejauh ini memiliki faksi yang cukup kuat. Begitu mereka dibunuh, bisa jadi kasus mereka tidak meninggalkan apa-apa atau mayat mereka akan sangat disembunyikan dan dilindungi. Jika ada yang berani menyentuh kerangka nenek moyang mereka, kemungkinan besar mereka akan membawa semua orang untuk mengejarmu dengan sekuat tenaga bahkan jika ada celah besar antara kekuatan mereka dan kekuatanmu. Oleh karena itu, benda ini adalah bahan yang sangat merepotkan. Apa yang disebut pil sekering darah tumbuh tulang, secara alami juga bukan hal yang sederhana. Pil obat di puncak tingkat ketujuh kemungkinan adalah sesuatu yang Yao Lao tidak bisa menjamin dia akan berhasil bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya. Bahkan tidak perlu menyebutkan berbagai bahan obat aneh dan langka yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil penggabungan darah tulang tumbuh tulang. Akan menjadi masalah besar yang tak terhindarkan untuk mengumpulkan semua hal ini. Wajah Xiao Yan menunjukkan kepahitan saat dia mengangguk. Dia menghela nafas. Aku akan mengingat semua ini di hatiku. Jika saya mendapat kesempatan, saya pasti akan memikirkan metode untuk mengumpulkan semua bahan ini di masa mendatang. Yao Lao sedikit tersenyum dan berkata, secara alami tidak akan merepotkan jika seseorang memurnikan tubuh biasa untuk menampung roh. Namun, semakin kuat kekuatan spiritual seseorang, semakin ketat persyaratan tubuh. Saat ini, kekuatan spiritual saya cukup kuat. Oleh karena itu, jika saya tidak menggunakan tubuh yang lebih kuat, kemungkinan roh saya akan mengembang tubuh baru sampai meledak setelah baru saja memasukinya. Namun, kupikir jika kamu berhasil mengumpulkan semua bahan obat ini dan berhasil memurnikan tubuh yang dapat menampung roh di masa depan, sepertinya kekuatanku akan lebih kuat daripada saat aku berada di puncakku begitu jiwaku menyatu dengan tubuh baru. Bagaimanapun, kekuatan spiritual saya saat ini jauh lebih kuat daripada saat itu. Yao Lao tertawa. Xiao Yan hanya merasakan sedikit kegembiraan setelah mendengar ini. Orang bisa tahu dari mendengarkan cara Suqian dan yang lainnya memanggil Yao Lao, bahwa Yao Lao saat itu seharusnya adalah seorang elit Douzun. Jika seseorang sedikit lebih kuat dari level ini, bukankah itu berarti seseorang akan menjadi Dousheng elit yang hanya ada dalam legenda? Yao Lao sepertinya telah menebak beberapa pikiran Xiao Yan saat melihat wajah riangnya itu. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa berhenti melamun. Apakah menurut Anda sangat mudah untuk naik ke Dousheng yang elit? Jika saya benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, mereka juga akan memperlakukan saya dengan serius jika saya pergi ke klan pacar kecil Anda untuk membantu Anda melamar pernikahan. Xiao Yan terkejut. Jantungnya segera bergetar sedikit. Dari kata-kata Yao Lao ini, samar-samar dia bisa merasakan kekuatan menakutkan klan misterius milik Sun Er. Mereka hanya akan memperlakukannya dengan serius jika Yao Lao mencapai kelas Dousheng. Dengan kata lain, sebenarnya sulit bagi mereka untuk memandangnya dengan serius hanya dengan mengandalkan kekuatan Douzunnya. Xiao Yan mengerutkan alisnya dengan saksama, dan menghela nafas di dalam hatinya. Dari klan apa Sun Er itu berasal? Itu sebenarnya cukup kuat untuk menyebabkan elit Douzun yang cukup mendominasi benua, menjadi ketakutan ini. Sepertinya perjalanan saya masih sangat panjang. Baiklah, anak kecil, tidak perlu banyak berpikir.
Dengan bakatmu, aku yakin cepat atau lambat kamu akan memiliki kemampuan untuk benar-benar sebanding dengan pacar kecilmu itu. Hahaha, seorang elit do uang berusia 20 tahun. Seseorang mungkin tidak berani mengatakan bahwa pencapaian seperti itu adalah milik Anda sendiri di benua ini, tetapi itu cukup untuk meremehkan banyak orang. Yao Lao tersenyum dan menghibur Xiao Yan saat melihat wajah Xiao Yan yang berubah dengan cepat. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao. Mulutnya bergerak. Cara dia berbicara sesekali seperti dia ingin mengatakan sesuatu. Aku tahu kamu sangat tertarik dengan klan pacar kecilmu itu. Namun, ada beberapa hal yang tidak bermanfaat bagi Anda jika Anda diberitahu sekarang. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa marga mereka adalah salah satu yang telah ada sejak zaman kuno. Mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan bakat khusus yang sulit ditandingi oleh orang biasa, anak kecil, benua Douki sangat besar. Hal-hal yang telah Anda hubungi sekarang hanyalah puncak gunung es. Di masa depan, Anda secara bertahap akan menyadari bahwa benua yang hampir tak berujung ini bahkan lebih menarik dari yang dapat Anda bayangkan. Yao Lao sepertinya mengerti dengan jelas apa yang ingin ditanyakan Xiao Yan. Namun, dia melambaikan tangannya dan hanya menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan perlahan menghirup udara yang agak dingin. Dia mengangguk sedikit setelah dia menekan kegelisahan di dalam hatinya. Wajahnya juga memulihkan ketenangan masa lalu. Kamu harus memulihkan diri dengan tenang sekarang. Anda telah mengubah diri Anda menjadi kondisi kelelahan ketika Anda membangunkan saya kali ini. Jika Anda terus melanjutkan tanpa memperhatikan konsekuensinya, Anda mungkin akan sedikit melukai kekuatan Anda. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengeluarkan gulungan dan botol giok berbentuk aneh dari cincin penyimpanannya. Ada pil obat yang tampaknya diaglomerasi dari darah segar yang diam-diam tergeletak di dalam botol giok. Hah? Botol obat ini benar-benar menyimpan jejak segel energi? Pil obat ini. Tatapan Yao Lao menatap botol giok dengan saksama saat itu muncul. Ini terutama ketika pandangannya menyapu pil obat merah tua di dalamnya. Sebuah kehikmatan berangsur-angsur melonjak ke wajah lamanya saat dia menekan suaranya dan bertanya dengan tenang. Guru, pil obat ini adalah sesuatu yang Anda sebutkan kepada saya secara kebetulan saat itu. Pil pemakan kehidupan. Ekspresi Xiao Yan juga menjadi sangat serius. Suaranya juga ditekan hingga sangat lembut. Hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Memang hal ini, mata Yao Lao mengerut. Dia perlahan menghirup udara dingin. Dia samar-samar menebak sesuatu dari kemunculan pil obat berwarna darah bersama dengan botol obat yang berisi jejak segel energi. Bagaimana Anda bisa mendapatkan benda ini? Menurut apa yang saya tahu, pil obat ini secara misterius menghilang dengan penciptanya di benua saat itu. Yao Lao mengerutkan alisnya. Tatapannya tiba-tiba beralih ke gulungan di samping saat dia berkata. Jangan bilang kalau ini adalah formula obat. Iya. Ini adalah formula obat dari pil pemakan kehidupan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Hal ini adalah sesuatu yang diperoleh saudara kedua saya jauh di pegunungan. Karena itulah saya ingin meminta bantuan guru. Jangan beritahu saya bahwa saudara kedua Anda telah mengonsumsi pil obat ini. Yao Lao tersenyum pahit, dan mau tidak mau menggosok kepalanya yang agak sakit saat melihat ketidakberdayaan yang meningkat di wajah Xiao Yan. Dia menghela nafas. Pil pemakan kehidupan, ini mungkin dapat membuat seseorang menjadi seorang elit do uang dalam waktu yang sangat singkat, tetapi itu diperoleh dengan menukar semua sisa hidup seseorang. Umur seseorang yang telah mengonsumsi pil obat ini paling lama 3 tahun. Kakak kedua saya hanya memiliki 1 tahun sisa hidup. Ekspresi Xiao yang tenggelam saat dia berbicara dengan lembut. Saat itu saudara kedua mengira aku telah mati saat aku terjebak di bawah tanah. Balas dendam klan belum dilakukan. Dalam keputusasanya, dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya dan menelan pil pemakan kehidupan. Yao Lao tersenyum pahit. Mengapa semua keturunan klan Xiao memiliki karakter yang pantang menyerah? Guru, jangan beritahu saya bahwa tidak ada cara untuk membatalkan efek pil pemakan kehidupan ini. Tatapan Xiao Yan menatap Yao Lao saat dia bertanya dengan sikap yang agak mendesak dan penuh harap.
Yao Lao terdiam saat dia mempelajari tatapan tulus Xiao Yan. Pil pemakan kehidupan, ini adalah mahakarya Grandmaster Alkemis saat itu. Kelahiran pil obat telah menyebabkan keributan yang cukup besar. Akan sangat sulit untuk membatalkan efeknya. Yao Lao merenung sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya di depan mata Xiao Yan yang secara bertahap kecewa. Semuanya melahirkan kebalikan. Jika ada racun, pasti ada penawarnya, meskipun saya tidak memiliki keyakinan mutlak tentang apakah benar-benar mungkin untuk membatalkan efek dari pil pemakan kehidupan, ini, kita dapat mencobanya. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar bahwa Yao Lao tidak menolak semua harapan. Dia menyerahkan gulungan dan botol obat kepada Yao Lao dan menghela nafas. Karena itu masalahnya, aku akan menyusahkan guru untuk membantu mempelajari hal ini. Secara alami akan lebih baik jika ada cara untuk membatalkannya. Jika tidak, mari kita serahkan takdir ke surga. Yao Lao mengangguk. Dia menerima dua benda itu dan menimbangnya di tangannya sebelum menyuarakan pikirannya. Anda harus ingat untuk tidak menyebutkan pil pemakan kehidupan kepada siapapun. Anda juga harus mengingatkan saudara kedua Anda. Jika tidak, itu akan membawa masalah. Saya sudah memberitahu saudara kedua tentang ini. Xiao Yan tersenyum. Dia bukanlah seorang pemula yang tidak menyadari segalanya. Pengalaman dan kecanggihannya dari pelatihan di dunia luar jauh melebihi orang-orang seusianya. Yao Lao juga diyakinkan akan kehati-hatian Xiao Yan dan tidak menanyakan lebih banyak tentang itu. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu sudah memperhitungkan segalanya, inilah waktunya bagimu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Pulihkan kekuatan Anda terlebih dahulu. Ini yang paling penting." Xiao Yan juga tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, napasnya perlahan menjadi rendah dan dalam. Dia menarik dan menghembuskan napas, membentuk siklus yang sempurna. Udara di sekitarnya juga sedikit berfluktuasi saat siklus pernapasannya terbentuk. Segera, aliran energi yang tak henti-hentinya melonjak sebelum benar-benar diserap ke dalam tubuh mantan, mengisi tubuhnya yang kelelahan. Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat Xiao Yan memasuki mode pelatihannya. Dia menatap gulungan di tangannya, tersenyum pahit dan dengan lembut berbicara. Orang ini sebenarnya bahkan bisa mendapatkan formula obat untuk pil pemakan kehidupan. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkan metode untuk mengurungkannya. Yao Lao mengusap kepalanya yang agak sakit. Wajahnya benar-benar putus asa. Menjadi gurunya tidak santai. Bab 663. Pulihkan. Untuk membangunkan Yao Lao kali ini, Xiao Yan tidak hanya harus memeras semua douqi di dalam tubuhnya sampai benar-benar kosong, tetapi kekuatan spiritualnya juga cukup menderita. Oleh karena itu, masih cukup sulit baginya untuk pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat meskipun fakta bahwa mantra api telah berevolusi menjadi metode Qi kelas D. Namun, beruntung Yao Lao sudah bangun kembali. Dengan penjaga yang aman ini, Xiao Yan tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal lain yang mengganggunya. Oleh karena itu, dia bisa benar-benar rileks dan masuk ke mode pelatihannya untuk memulihkan diri. Tidak perlu lagi khawatir tentang pengaruh sekecil apapun dari dunia luar. Melalui jenis penyembuhan yang tenang ini, yang tidak memiliki gangguan, tubuh kosong Xiao Yan secara bertahap diisi oleh gelombang douqi yang mengalir masuk. Keletihannya menjadi semakin redup setiap hari. Dari kelihatannya kemajuannya, tubuhnya akan segera sembuh total. Seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di puncak gunung yang tenang di dalam hutan pegunungan yang hijau dan subur. Tubuhnya stabil seperti batu. Dia tidak membuat gerakan sedikit pun, bahkan membiarkan angin liar menyebabkan jubahnya mengeluarkan suara berkibar. Ada fluktuasi di udara di sekitar pemuda berjubah hitam itu. Gelombang energi alam merembes keluar di sekelilingnya sebelum mengalir tanpa henti ke tubuhnya. Karena kecepatan energi yang melonjak terlalu ganas, itu akhirnya muncul membentuk pusaran energi di sekitar tubuhnya. Bagian tengah pusaran itu adalah tubuh yang seperti lubang tanpa dasar. Bentuk penyerapan energi ini berlanjut selama hampir 1 jam atau lebih sebelum momentum ini secara bertahap berkurang. Sesaat kemudian, riak bertahap pusaran energi akhirnya mulai perlahan menyebar. Tubuh tak bergerak pemuda itu bergetar sedikit dengan hamburan pusaran energi. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka.
Xiao Yan membuka kedua matanya. Dua kelompok api hijau tua yang seperti zat melesat keluar dari dalam. Namun, sesaat kemudian, nyala api itu mengeluarkan suara, suo, dan menyusut kembali ke matanya sebelum cahayanya dengan cepat memudar. Ngangguk. Udara keruh yang telah ditekan di dadanya mengikuti gulungan tenggorokannya, dan akhirnya dihembuskan oleh Xiao Yan. Lapisan kilau seperti giok samar muncul di wajah Xiao Yan saat udara keruh ini dihembuskan. Kelelahan yang tersembunyi di antara alisnya selama beberapa hari terakhir ini juga telah benar-benar lenyap saat ini. Xiao Yan mengepalkan tangannya perlahan tapi erat. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan menyebabkan sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar membentuk senyuman. Melalui hampir 7 hari penyembuhan ini, dia akhirnya benar-benar pulih dari kelelahan Douqi di dalam tubuhnya serta pukulan yang diterima jiwanya. Apalagi, dia telah menuai pahala yang tidak terduga. Tepat sebelum dia berhenti lebih awal, Xiao Yan jelas merasakan perasaan samar Douqi di tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia masih berada di puncak kelas Douang, setiap level memiliki perbedaan antara level atas dan bawah. Itu seperti botol air dengan skala level. Meskipun air di dalamnya telah mencapai tingkat tanda tertentu, masih ada jarak yang cukup besar antara tanda ini dan tanda berikutnya di atas. Douqi yang semakin kuat seperti air yang berulang kali naik. Cepat atau lambat, nilai itu akan meningkat ke nilai yang lebih tinggi. Pada saat itu, itulah saat Xiao Yan menerobos ke kelas Douhuang. Karena melonjaknya kekuatannya di masa lalu dan Xiao Yan jatuh ke kondisi hampir mati selama 2 tahun, dia mengalami kesulitan mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya dengan sempurna setelah dia terbangun. Oleh karena itu, Xiao Yan tampaknya telah memasuki jalan buntu selama ini. Sulit bagi kekuatannya untuk bangkit meski sedikit terlepas dari bagaimana dia berlatih. Namun, setelah 2 bulan terakhir ini di mana dia telah sepenuhnya menggunakan semua Douqi di dalam tubuhnya, kontrol dan keakraban yang dimiliki Xiao Yan atas kekuatan di dalam tubuhnya telah meningkat pesat. Karena inilah dia merasa bahwa kekuatannya telah meningkat sekarang karena dia telah sepenuhnya pulih dan memulihkan kekuatannya. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan di masa lalu. Namun, begitu itu muncul, itu berarti Xiao Yan saat ini sudah mulai mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya dan telah mencapai kualifikasi untuk kekuatannya terus meningkat. Xiao Yan juga dengan jelas memahami hal ini di dalam hatinya. Alasan inilah yang menyebabkan dia merasakan kegembiraan seperti itu ketika dia merasakan kekuatannya meningkat. Xiao Yan berdiri dari batu besar. Dia memandangi lautan pohon yang menyebar ke tepi pandangannya dari sudut pandang yang tinggi. Dengan sedikit senyum, tangannya biasanya membentuk segel aneh yang sangat familiar dan segera mendorongnya ke depan dengan lembut. Segel tangan didorong ke depan dan terbawa angin. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak akan menggunakan segel gunung terbuka secara acak karena terlalu banyak kelelahan dari Douqi-nya untuk melakukannya. Karenanya, segel gunung terbuka ini tidak menghasilkan aktivitas apapun. Meskipun tidak menggunakan Douqi, udara masih dengan lembut berdesir dimanapun segel tangan itu lewat. Meskipun riaknya sangat kecil, itu diaduk dengan sepenuhnya mengandalkan segel tangan misterius. Meskipun aku telah berlatih, segel gunung terbuka, ini untuk waktu yang lama, aku masih hampir tidak bisa memahaminya. Sungguh layak menjadi teknik Dou tingkat tinggi di kelas. Seseorang menghadapi banyak kesulitan dalam mempraktikannya. Xiao Yan perlahan membuka segel tangannya, dan cahaya berwarna perak samar tiba-tiba melonjak di kakinya. Tubuhnya bergetar, dan bayangan tetap berada di tempat aslinya. Tubuhnya diam-diam melayang ke langit dengan cara seperti hantu. Misteri, gerakan 3000 petir, sedemikian rupa sehingga Xiao Yan benar-benar dapat berhenti sejenak di langit bahkan tanpa dukungan sepasang sayap Douqi. Sosok Xiao Yan berhenti sejenak di langit. Sepasang sayap hijau giok yang indah melesat keluar dari punggung Xiao Yan. Dia mengepakkannya dengan lembut dan menstabilkan tubuhnya yang turun. Gerakan 3000 petir, saat ini seharusnya sudah mencapai tingkat kedua, tingkat petir instan. Aku benar-benar tidak tahu kapan aku akan bisa memasuki level terakhir, 3000 petir. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan mempelajari benang kilat yang berkedip di bawah kakinya sebelum dia menghela nafas dan berbicara. Dia benar-benar merindukan level di mana dia mendapatkan kecepatan menakutkan yang disebutkan Yao Lao setelah penguasaan penuh dari gerakan 3000 petir.
Hehehehehe, teman kecil, apakah kamu akhirnya memulihkan kekuatanmu? Tawa Yao Lao tiba-tiba terdengar saat Xiao Yan sedang merenung. Suara angin yang deras segera terdengar saat sosok manusia yang agak ilusi muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia menghadapi Yao Lao yang tersenyum di depannya. Sepertinya kamu tidak hanya sembuh total dari lukamu, tapi kekuatanmu juga meningkat. Yao Lao mengangkat alisnya saat dia mengamati cahaya kecil yang tersembunyi di mata hitam gelap Xiao Yan. Dia berbicara dengan cara yang agak terkejut. Saat ini, dia sudah tahu tentang situasi di mana kekuatan Xiao Yan melonjak ketika dia di bawah tanah. Oleh karena itu, dia merasa sangat terkejut bahwa Xiao Yan dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya dan membiarkan kekuatannya meningkat sekali lagi dalam waktu yang singkat. Sudah beberapa bulan sejak saya meninggalkan menara penyulingan Ki Langit berkobar. Akankah saya memiliki kualifikasi untuk kembali ke Kekaisaran Mahajia jika saya masih tidak dapat mengendalikan kekuatan saya sendiri? Xiao Yan tersenyum saat menjawab, Kekaisaran Mahajia. Hehehehehe. Sungguh tidak terduga bahwa dalam sekejap mata, kita telah jauh dari kekaisaran itu selama lebih dari 3 tahun. Yao Lao tertawa pelan. Benar, 3 tahun. Xiao Yan tersenyum tipis. Dalam 3 tahun pertama, dia menerima penghinaan dari Nalan Yanran yang memutuskan pertunangan. Dalam 3 tahun kedua, dia dikejar oleh sekte awan berkabut sampai dia seperti anjing yang kehilangan rumahnya, dan terpaksa melarikan diri dari kekaisaran dengan cara yang menyedihkan. Namun, dia sudah membayar seluruh penghinaan dari 3 tahun pertama. Yang kedua ini, mungkin tidak akan lama. Kapan kamu berencana untuk kembali? Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda sudah memiliki kualifikasi untuk menantang sekte awan berkabut. Tatapan Yao Lao dipenuhi dengan rasa terima kasih saat dia mengamati pria muda di depannya. Dia merasa ingin menangis di dalam hatinya. Dia mengingat pemuda saat itu yang harus selalu meminjam kekuatannya untuk berbaur dengan eselon atas kekaisaran Jiama. Sekarang, dia benar-benar memiliki kekuatan seseorang yang kuat. 2 jenis, api surgawi, metode Ki kelas D, dan berbagai jenis teknik Dou yang mendalam di sisinya. Kekaisaran Jiama tidak bisa lagi menahannya. Segera. Saya bisa pergi setelah saya menyelesaikan beberapa masalah di tempat ini. Xiao Yan tersenyum sambil menjawab dengan lembut. Saat ini, saya juga memiliki kekuatan dalam wilayah sudut hitam. Kali ini, saya akan membawa kembali cukup banyak ahli. Sekte awan berkabut memiliki banyak orang kuat. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan pengumpulan yang cukup kuat di dalam Kekaisaran Mahajia. Jika aku kembali sendirian, akan sulit bagi tinjuku untuk mengalahkan 4 tangan. Tidak apa-apa jika aku sendiri. Jika saya tidak bisa mengalahkan mereka, saya bisa berbalik dan lari. Namun, anggota klan Xiao yang tersisa di Kekaisaran Jiama tidak bisa. Karenanya, tidak boleh ada kecelakaan kali ini. Yao Lao mengamati pemuda yang tersenyum di depannya dengan heran. Sesaat kemudian, dia menepuk kepala yang terakhir dan berbicara dengan suara senang. Anak kecil memang sudah dewasa. Anda bukan lagi anak yang impulsif seperti dulu. Anda sekarang benar-benar dapat mengumpulkan pemikiran yang begitu dalam tentang seluruh situasi. Saat itu, Xiao Yan menjadi marah karena ayahnya menghilang. Dia tanpa perasaan menyerbu ke sekte awan berkabut sekali lagi dan membunuh tetua pertama Yun Leng, yang merupakan satu-satunya yang tahu di mana ayahnya berada. Tidak hanya dia akhirnya benar-benar kehilangan jejak ayahnya yang hilang, tetapi dia juga menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak benar-benar hancur dan hancur sejauh mereka sekarang menjadi musuh bebuyutan. Ini memang agak sembrono. Dibandingkan dengan dirinya saat itu, tidak hanya kekuatan Xiao Yan saat ini berkembang pesat, tetapi karakternya juga menjadi jauh lebih dewasa dan keren. Dalam 3 tahun, pemuda saat itu telah berubah menjadi orang kuat yang benar-benar memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri. Guru, terima kasih banyak atas apa yang terjadi di masa lalu. Xiao Yan juga agak malu menghadapi kata-kata Yao Lao. Sekarang dia mengingat apa yang terjadi saat itu, dia memang telah melakukan banyak tindakan sembrono. Yao Lao tidak hanya tidak mencoba membujuknya, tapi malah menemaninya saat dia mengamuk. Sekarang dia memikirkannya, Xiao Yan tidak memiliki apa-apa selain rasa terima kasih di dalam hatinya terhadap guru ini yang telah melakukan tugasnya dengan kemampuan terbaiknya. Brett, kenapa kamu mengucapkan kata-kata seperti itu sekarang?
Bisakah seorang muda disebut orang muda jika dia tidak impulsif dan sembrono? Yao Lao menepuk pundak Xiao Yan dan memarahi sambil tersenyum. Xiao Yan juga sedikit tersenyum saat dihadapkan pada senyum lega dan bahagia Yao Lao. Dia perlahan berbalik dan mengarahkan pandangannya ke utara yang jauh. Ada sebuah kerajaan ribuan kilometer ke arah itu yang disebut Kekaisaran Jiama. Di dalamnya ada sekte yang disebut Sekte Awan Berkabut. Sekte Awan Berkabut, tunggu saja. Sebentar lagi kita akan bertemu lagi. Senyuman samar dan dingin terbentuk di wajah tampan pemuda itu saat sinar matahari merah dari matahari terbenam mendarat di atasnya. Bab 664. Tiga Saudara Yao. Beberapa sosok manusia duduk di dalam ruang pertemuan yang luas di dalam kota Feng. Suara tawa sesekali terdengar saat sepasang pelayan wanita yang anggun berbondong-bondong melewati aula untuk menyajikan teh dan air kepada berbagai tamu penting. Hehehehe, Saudara Xiaoli. Berkat ide lelang pil obat beberapa waktu sebelumnya, populasi di kota Feng saat ini cukup untuk masuk ke 3 besar, wilayah sudut hitam. Kota Feng tidak dapat mencapai puncak seperti itu bahkan ketika Aliansi Hitam menempati tempat ini saat itu. Tawa kasar terdengar di dalam aula. Orang yang berbicara memiliki lengan telanjang dengan tato singa buas yang mengaum ke arah langit di dadanya. Penampilannya secara mengejutkan adalah pemimpin geng dari geng Singa Liar yang oleh orang lain disebut Ikatan Singa Liar. Setelah tawa Tiu terdengar, pemimpin dari Sekte Langit Gelap dan Luo Saget yang duduk di sampingnya juga tersenyum dan mengangguk. Dalam waktu 3 bulan yang singkat, keuntungan yang mereka peroleh bahkan lebih kaya daripada yang mereka peroleh selama setengah tahun terakhir. Ini semua karena mereka berkolaborasi dengan Gerbang Xiao. Ketua Ti terlalu sopan. Kita semua hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Xiao Li, yang duduk di kursi pemimpin tersenyum dan menjawab setelah mendengar ini. Tiu dan 2 lainnya tersenyum. Tatapan mereka tanpa sadar beralih ke area di belakang Xiao Li. Ada 3 pria yang mengenakan jubah berwarna serupa dengan diam-diam berdiri di belakangnya. Ketiga pria itu tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Wajah mereka dipenuhi dengan kebrutalan yang kelam. Ketiganya terlihat agak mirip, dan sepertinya mereka memiliki hubungan darah. Namun, yang terpenting adalah aura yang dipancarkan dari tubuh mereka bertiga. Dengan sedikit merasakan, seseorang bisa secara samar-samar mengatakan bahwa mereka bertiga sebenarnya adalah ahli di kelas Do Wang. Hehehehe, sungguh tidak terduga bahwa saudara Xiao Li bahkan dapat merekrut 3 bersaudara Yao, hal itu membuat orang lain iri. Namun, mereka telah menyinggung persaudaraan emas perak beberapa tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tidak banyak faksi di wilayah sudut hitam yang berani menahan mereka. Gerbang Xiao saat ini adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu. Orang tua berwajah bayangan dari Sekte Langit Gelap, yang disebut Old Yinggu, melirik 3 orang di belakang Xiao Li dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Li tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, "Ketiga Yao bersaudara itu tidak di bawah perintahku. Mereka datang ke Gerbang Xiao sebagai tamu." Tiu meringkuk bibirnya di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata Xiao Li. Ketiga orang ini terkenal di wilayah sudut hitam karena keras kepala. Jika mereka tidak datang dengan sukarela untuk bergabung dengan Anda, apakah mereka akan diam-diam berdiri di belakang Anda seperti pilar yang diberikan karakter mereka? Yang disebut 3 Yao bersaudara bahkan tidak mengangkat alis mereka karena percakapan di dalam aula. Sikap itu seolah percakapan Xiao Li dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Hahaha, saudara Xiao Li, sepertinya kita tidak melihat jejak ketua Xiao selama 3 bulan ini. Wilayah sudut hitam, ini terlalu kacau, dan kota Feng saat ini menarik begitu banyak perhatian. Jika ketua Xiao tidak ada untuk berjaga-jaga, tidak terhindarkan bahwa beberapa masalah mungkin terjadi. Satu-satunya wanita di antara para pemimpin dari 3 faksi besar, Kepala Sumei dari Gerbang Luosa mengangkat matanya dan secara acak bertanya dengan senyum yang indah. Tiu dan Old Yinggu di sisinya juga perlahan menghentikan tangan mereka saat kata-kata ini diucapkan. Tatapan mereka sebagian menyapu ke arah Xiao Li yang berada di kursi pemimpin. Dengan populasi yang semakin menakutkan di kota Feng, keuntungannya juga menjadi sesuatu yang semakin membuat orang lain iri. Tanpa kekuatan untuk memuaskan orang lain,
Kemungkinan seseorang akan digantikan oleh yang lain dalam waktu singkat di wilayah sudut hitam, ini di mana seseorang dikelilingi oleh banyak orang kuat yang memiliki niat jahat. Meskipun tiga faksi besar juga telah mencapai kesepakatan dengan Gerbang Xiao, di bawah tekanan kekuatan kuat Xiao Yan dan Medusa, kurangnya penampilan Xiao Yan selama 3 bulan terakhir ini, dan keuntungan yang semakin kaya dari kota Feng pasti menyebabkan tiga faksi besar, yang awalnya tidak bersahabat, untuk mendapatkan ide lain. Xiao Li hanya tersenyum tipis di hadapan sebagian pandangan yang terlihat dari ketiga pemimpin itu. Dia sembarangan berkata, "Kakak ketigaku tidak suka ditahan. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan mencari bahan obat di pegunungan yang dalam untuk memperbaiki pil obat beberapa waktu sebelumnya. Wajar jika dia tidak punya waktu untuk menunjukkan dirinya sendiri. Aku bisa memberitahu kalian bertiga begitu dia kembali jika kamu merindukannya." Mereka bertiga tersenyum ketika mendengar ini. Old Yin Gu meletakkan cangkir teh di tangannya ke bawah dan tersenyum dan berkata, "Brother Xiao, meskipun kami memiliki kesepakatan bahwa kami akan mengikuti Anda ke Kekaisaran Jiamha untuk menghadapi musuh Anda juga harus tahu bahwa Sekte Awan Berkabut memiliki seorang elit Douzong. Oleh karena itu, kami tidak akan berani pergi jika ketua Xiao dan orang itu tidak mengikuti." Xiao Li mengerutkan alisnya. Ketiga orang licik ini memang orang-orang berpengalaman yang telah berkerumun dengan wilayah sudut hitam untuk waktu yang lama. Mereka sebenarnya meninggalkan sarana untuk melarikan diri pada saat seperti itu jika terjadi masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Hehehe, kenapa? Apakah Anda bertiga ragu dengan kesepakatan saat itu? Jika sudah, Anda bisa langsung menyebutkannya ke Xiao Yan. Tawa samar tiba-tiba terdengar dari luar tepat ketika Xiao Li bersiap untuk membuka mulut. Segera, dua sosok manusia perlahan masuk di depan mata Xiao Li yang gembira. Tiu dan dua lainnya terkejut ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Mereka segera memaksakan senyum di wajah mereka dan berdiri sebelum menangkupkan tangan dan berbicara dengan sopan. Apa yang dikatakan Kepala Xiao? Kami pasti tidak akan menarik kembali kesepakatan kami saat itu. Jika tidak, di mana wajah kita akan terus tinggal di wilayah sudut hitam di masa depan? Orang-orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Xiao Yan dan Medusa yang telah kembali dari pegunungan yang dalam. Yang pertama tersenyum dan melirik tumpukan senyum di wajah mereka bertiga. Namun, hatinya mencemooh kata-kata mereka. Berapa nilai kata, kepercayaan, di wilayah sudut hitam? Hehehehe, menurutku kalian bertiga telah memperoleh keuntungan yang cukup selama periode ini kan? Setiap orang harus mendapatkannya jika ada uang. Saya tidak pernah keberatan dengan ini. Namun, orang-orang yang ingin berpisah setelah mendapatkan uang. Hehehehe, Xiao Yan mungkin masih muda tapi saya bukan orang yang lembut. Saya pikir Anda bertiga harus sangat jelas tentang hal ini. Xiao Yan melirik ketiga orang itu dan berbicara dengan suara samar. Pemukulan yang tepat sangat berguna bagi orang-orang yang licik ini. Orang-orang di wilayah sudut hitam takut dengan kekerasan, tetapi tidak menanggapi bujukan lembut. Seperti yang diharapkan, ekspresi ketiganya sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan yang membawa ancaman. Mereka segera buru-buru menganggukkan kepala untuk membuktikan maksudnya. Kalian bertiga tidak perlu cemas. Saya hanya mengatakan ini secara acak. Xiao Yan merentangkan tangannya saat melihat ekspresi yang berubah di ketiga wajah itu. Dia tersenyum dan berkata, "Kita mungkin akan pergi ke Kekaisaran Mahajia dalam 2 bulan ini. Kalian bertiga harus membuat persiapan. Ketika semuanya berhasil, saya pasti akan memberikan semua pil kelas Huang yang saya janjikan kepada Anda." Dalam 2 bulan ini, Tiu dan 3 lainnya terkejut saat mendengar ini. Apakah jumlah waktu ini tidak terlalu terburu-buru? Meskipun mereka bergumam sedikit di dalam hati mereka, mereka tidak berani mengatakan keberatan apapun saat ini. Selain itu, di bawah godaan yang sangat besar dari pil kelas Huang, ketiganya hanya ragu-ragu sedikit sebelum mengangguk dan menyetujui. Sepertinya kita harus segera menyelesaikan semua masalah di dalam sekte. Pikiran ini melintas dalam diri mereka bertiga secara bersamaan. Mereka berbicara sedikit lebih banyak dengan Xiao Yan sebelum buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Xiao Yan mengirim ketiga punggungnya dengan matanya sebelum sedikit melengkungkan mulutnya. Dia dengan dingin berkata, 3 orang licik itu.
Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa memanfaatkan saya begitu mudah? Anak kecil, kamu akhirnya kembali. Masalah-masalah di kota Feng selama setengah tahun ini benar-benar membuatku sangat sedih. Xiao Li turun dari kursi pemimpin dan datang ke depan Xiao Yan. Dia menepuk bahu yang terakhir saat dia berbicara sambil tersenyum. Bagaimana Feng City sekarang? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Tidak buruk. Mungkin itu karena Anda telah menunjukkan diri Anda dan menghalangi persaudaraan emas perak. Tetapi hampir tidak ada orang di wilayah sudut hitam ini yang berani menghalangi kami sekarang. Beberapa toko besar yang memiliki beberapa ibu kota juga telah menetap di kota satu demi satu. Penduduk di dalam kota Feng kemungkinan besar telah mencapai 3 kota teratas dalam wilayah sudut hitam. Coba pikirkan keuntungannya. Apa yang kami dapatkan dalam beberapa bulan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kerja 2 tahun oleh perusahaan tentara bayaran saat itu. Xiao Li menggelengkan kepalanya dan mendesah secara emosional. Xiao Yan tersenyum saat melihat desahan emosional Xiao Li. Tatapannya tiba-tiba beralih ke 3 sosok manusia di belakang Xiao Li dan sedikit mengangkat alisnya. Dia bisa merasakan bahwa ketiga orang ini sebenarnya semuanya ahli di kelas Do Wang. Siapakah 3 orang ini? Ketiga Yao bersaudara menyapa kepala. Tanpa menunggu Xiao Li memanggil mereka, ketiga pria yang mempertahankan ekspresi acuh tak acuh itu tiba-tiba menangkupkan tangan dengan tertib dan hormat saat mereka berbicara. Ketiga saudara ini memiliki hubungan darah. Mereka berbagi nama keluarga Yao. Meskipun mereka tidak bergabung dengan faksi manapun di masa lalu, 3 elit Do Wang juga cukup kuat. Karenanya, mereka memang memiliki reputasi dalam wilayah sudut hitam. Mereka menyinggung persaudaraan emas perak beberapa tahun sebelumnya. Oleh karena itu mereka bersembunyi di dalam wilayah sudut hitam. Saya menemukannya beberapa waktu lalu, jadi saya memanggil mereka. Xiao Li menjelaskan di sisinya. Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Dia segera mengangguk dan berbicara kepada mereka bertiga. Karena kamu telah bergabung dengan Gerbang Xiao, secara alami kita adalah satu keluarga. Anda tidak perlu khawatir tentang persaudaraan emas perak. Sekarang, sepertinya kedua orang tua itu tidak memiliki keberanian untuk muncul di kota Feng. Karena hubungannya dengan persaudaraan emas perak awalnya sangat buruk, Xiao Yan secara alami tidak akan menutup pintu pada ketiga ahli Do Wang ini. Secara alami, yang terbaik adalah dia memiliki sebanyak mungkin bawahan ketika dia kembali ke Kekaisaran Jiama. Joy melonjak ke wajah ketiga Yao bersaudara saat mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka hidup sangat menyedihkan selama beberapa tahun terakhir ini. Nama dari persaudaraan emas perak terlalu terkenal di dalam wilayah sudut hitam. Sampai-sampai banyak faksi tidak menahan mereka dan berani menyinggung 2 orang tua yang tidak akan mati itu. Ketua, saya yang tertua di antara kami 3 bersaudara. Tidak perlu lagi menyebut nama lamaku. Jika Anda memiliki instruksi di masa depan, Anda dapat menghubungi kami Yao besar, Yao kedua, Yao ketiga. Pria yang tampak paling tua berbicara dengan hormat kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum melihat bentuk alamat yang sederhana dan menarik ini. Dia segera mengangguk, menoleh dan berbicara kepada Xiao Li sambil tersenyum. Kakak kedua, mulailah mengumpulkan semua orang. Kumpulkan semua orang kuat yang bisa dihindarkan oleh Gerbang Xiao, kita. Mungkin kita akan kembali ke Kekaisaran Mahajia dalam 2 bulan ini. Baik. Xiao Li awalnya tercengang saat mendengar ini. Wajahnya segera dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mengangguk dengan cepat. Dia telah menunggu terlalu lama untuk ini. Selanjutnya, saya harus melakukan perjalanan ke Akademi Dalam. Saya akan menyerahkan masalah mengumpulkan pembantu kepada Anda. Xiao Yan tersenyum dan berkata. Tidak masalah. Serahkan padaku. Xiao Li membuka mulutnya dan tersenyum. Tatapannya beralih ke langit selatan yang jauh di luar. Sebuah busur buah samar-samar muncul di wajahnya yang dingin dan tegas. Sekte awan berkabut, orang yang ingin membalas dendam akan segera datang, apakah kamu sudah siap? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 665. Menjaga. Xiao Yan berdiri di jalan yang luas di dalam Akademi Dalam. Dia menyaksikan para siswa yang dipenuhi dengan vitalitas datang dan pergi, dan wajahnya yang agak dingin,
dingin karena telah berlama-lama di daerah sudut hitam selama beberapa bulan, akhirnya menjadi jauh lebih hangat. Meskipun atmosfer kompetitif di dalam akademi dalam cukup kuat, itu benar-benar seperti surga jika dibandingkan dengan wilayah sudut hitam yang kejam. Orang yang mengikuti Xiao Yan ke akademi dalam masih Medusa, yang telah mengikuti dari dekat di samping Xiao Yan. Kedua orang ini berdiri di jalan utama tempat orang-orang datang dan pergi tanpa rasa was-was. Secara alami, mereka menarik banyak sekali tatapan terkejut dan penasaran. Dengan penampilan Medusa yang cantik, seperti iblis, dia secara alami memiliki daya pikat yang tidak biasa yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata kepada siswa-siswa muda yang telah tinggal di Menara Gading. Beberapa remaja atau pria muda merasakan minat yang besar kepada wanita dewasa. Inilah yang disebut kesukaan pada perasaan kakak perempuan. Medusa tampaknya benar-benar mengabaikan semua tatapan kagum dari sekelilingnya. Wajahnya yang mempesona dan cantik masih sedingin es. Aura dingin yang menyebar ke seluruh tubuhnya yang benar-benar membuat orang lain menjauh juga menyebabkan beberapa orang yang berani, yang memiliki pikiran untuk memulai percakapan dengannya, untuk mengabaikan gagasan seperti itu. Meskipun Medusa bisa mengabaikan tatapan dari sekelilingnya, Xiao Yan masih merasa agak tidak berdaya. Karena yang pertama mengikutinya dari dekat, tatapan itu tidak bisa membantu tetapi jatuh ke arahnya. Namun, tatapan yang menoleh padanya secara alami bukanlah keheranan tetapi kecemburuan yang sangat murni dan semacam kecemburuan di dalam hati seorang pria. Seseorang yang mampu memiliki keindahan semacam itu, yang dapat membawa kehancuran bagi suatu negara, sebagian besar merupakan musuh bersama di hati manusia. Catatan, kecantikan yang bisa membawa kehancuran ke suatu negara, idiom yang berarti sangat indah sampai-sampai dia bisa memanipulasi raja dan membawa kehancuran karena keputusan yang mengerikan. Xiao Yan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan tatapan yang mengandung jejak permusuhan. Dia secara alami tidak akan mencari-cari kesalahan siswa-siswa itu, yang lebih muda darinya. Oleh karena itu, setelah dia mengidentifikasi arahnya, dia melambai ke Medusa sebelum cahaya perak muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia menghilang di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya. Hanya setelah kedua orang itu menghilang, suasana tenang di sekitarnya dipecah oleh banyak percakapan yang hening. Orang itu sangat cepat. Kedua orang ini tampaknya bukan siswa akademi dalam, kan? Namun, pria itu terlihat sedikit familiar. Beberapa orang mengedipkan mata mereka dengan ragu-ragu ketika mereka mencoba mengingat dengan sekuat tenaga. Benar, aku ingat. Bukankah dia pemimpin, gerbang Pan, Xiao Yan? Teriakan terkejut tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba, banyak orang memiliki ekspresi pemahaman yang tiba-tiba di wajah mereka. Semua orang saling memandang saat kegembiraan muncul di mata mereka. Banyak orang mengagumi sosok misterius legendaris yang biasanya tidak bisa dilihat ini. Dalam pertempuran besar untuk kelangsungan hidup akademi dalam saat itu, pemuda ini pada dasarnya telah membalikkan keadaan. Hasil pertempuran yang begitu mempesona menyebabkan para siswa ini merasakan darah panas mereka mendidih hanya dengan mendengarnya. Cek-cek, tidak heran dia bisa mendapatkan kecantikan seperti itu untuk diikuti di sampingnya. Dia sebenarnya senior Xiao Yan. Cukup banyak orang yang diam-diam menampar bibir mereka setelah mengetahui identitas Xiao Yan. Mereka segera menghela nafas dalam hati mereka. Tampaknya hanya pahlawan yang ditemani oleh wanita cantik. Xiao Yan secara alami tidak mendengar berbagai percakapan para siswa itu. Setelah meninggalkan tempat di mana semuanya terjadi, dia bermanuver dengan kecepatan seperti kilat ke area jauh di dalam akademi dalam tempat tetua pertama Suqian berada. Ketika Xiao Yan memasuki ruang kerja yang biasanya digunakan Suqian, yang terakhir juga menemukan jejaknya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan yang pertama masuk dan tidak bisa menahan senyum. Dia baru saja akan bangun saat pandangannya tertuju pada Medusa yang berada di belakang Xiao Yan. Hehehehe, tetua pertama tidak perlu khawatir. Aku sudah menyelesaikan masalah di antara kita berdua. Xiao Yan melihat wajah Suqian yang tiba-tiba mengeras, dan buru-buru membuka mulutnya untuk tertawa. Dia tahu bahwa Suqian sangat takut pada Medusa di dalam hatinya. Bagaimanapun, wanita ini benar-benar membuatnya merasakan bahaya. Tubuh tegang Suqian hanya diam-diam sedikit rileks setelah mendengar ini. Meskipun sebagian besar fokusnya masih tertuju pada Medusa, dia mampu menunjukkan senyuman di wajahnya saat dia berbicara.
Kamu telah pergi selama beberapa bulan sekaligus. Jika bukan karena saya memiliki kepercayaan pada Anda, saya akan benar-benar berpikir bahwa Anda telah dihabisi secara diam-diam oleh orang-orang di daerah sudut hitam. Xiao Yan tersenyum dan perlahan masuk ke ruang kerja. Setelah itu, dia duduk di kursi di depan Sukian dan berbicara sambil tersenyum. Tetua pertama tidak perlu berbohong padaku. Bagaimana bisa Akademi Dalam tidak merasakannya saat aku membuat keributan besar di wilayah sudut hitam? Sukian kaget. Dia segera tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Anak kecil, kamu memang bukan orang biasa. Anda sekarang telah menduduki kota Feng, mengatur lelang pil obat yang sangat besar, dan menarik perhatian lebih dari setengah wilayah sudut hitam. Akademi Dalam secara alami perlu memberi perhatian." Xiao Yan mengangguk. Menjadi dua makhluk besar yang bersebelahan, Akademi Dalam secara alami perlu menjaga kewaspadaan yang luar biasa untuk wilayah yang kacau itu. Awalnya, menurut rencana Akademi Dalam, bahwa kota Feng terletak terlalu dekat dengan Akademi Dalam dan tidak akan mengizinkan faksi dalam wilayah sudut hitam untuk menempatinya. Ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu yang mungkin muncul di masa depan. Namun, karena hubungan Xiao Yan, kota Feng akhirnya menjadi milik Gerbang Xiao. Meskipun demikian, beberapa taktik pemantauan penting tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, Sukian dan yang lainnya perlu memikirkan keselamatan seluruh akademi. Apa rencanamu sekarang setelah kamu kembali? Namun, secara tegas, Anda masih menjadi murid Akademi Batin kami. Melihat tanggalnya, Anda belum lulus. Namun, Anda belum pernah berlatih di Akademi Dalam. Perilaku semacam ini cukup untuk memungkinkan saya memberi Anda gelar siswa yang buruk. Sukian pertama kali mengajukan pertanyaan sebelum segera memutar matanya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum malu. Dia juga agak tidak berdaya saat dia berbicara dengan senyum pahit. Tetua pertama juga harus tahu bahwa Akademi Dalam tidak lagi memiliki banyak manfaat bagi saya. Sukian meringkuk mulutnya. Kekuatan Xiao Yan saat ini tidak akan bisa meningkat banyak di dalam Akademi Dalam. Bahkan berlatih sepanjang hari di bagian bawah, menara pemurnian Ki Langit berkobar, tidak akan memiliki banyak daya tarik bagi Xiao Yan yang memiliki api hati gugur yang sebenarnya. Namun, dia masih merasa sedikit tidak senang ketika memikirkannya. Orang ini benar-benar tidak melakukan pekerjaan yang jujur. Tetua pertama, saya mungkin akan kembali ke Kekaisaran Magia dalam 2 bulan ini. Tatapan Xiao Yan menatap Sukian saat dia berbicara dengan ekspresi yang semakin serius. Sukian sedikit terkejut. Dia mengerutkan alisnya sedikit saat dia menyuarakan pikirannya. Apakah kamu sudah kembali ke Kekaisaran Jiama? Begitu cepat? Xiao Yan menghela nafas pelan dan berbicara dengan suara lemah. Aku sudah pergi selama 3 tahun. Beberapa dendam akhirnya harus diselesaikan. Tentu saja aku tidak bisa mengatakan apa-apa untuk menghentikanmu jika menyangkut masalah seperti itu. Meskipun kekuatan Anda saat ini meningkat, Anda harus tetap bertindak hati-hati. Sekte Awan Berkabut memiliki fondasi yang sangat dalam di dalam Kekaisaran Magia, dan kekuatannya terlalu besar. Terlebih lagi, Yun Shan itu adalah elit sejati Douzong. Jika Anda bertindak ceroboh, kemungkinan besar Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Saya tahu bahwa kemungkinan besar Anda berpikir untuk meningkatkan kekuatan Anda dan membalas dendam ketika Anda tiba di Akademi Jianan saat itu. Setelah 3 tahun ini, Anda sudah bukan lagi pemuda yang dipenuhi dengan semangat. Sukian merenung sejenak sebelum berbicara dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan akan mengingat ajaran tetua pertama jauh di dalam hati saya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda selama beberapa tahun terakhir ini. Xiao Yan merasa sedikit tersentuh di hatinya saat mendengar pengingat tulus Sukian. Dia berdiri dan membungkuk ke Sukian dengan ekspresi serius. Perhatian dan kebaikan yang diberikan Sukian kepadanya beberapa tahun ini saat dia berada di akademi adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Bantuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia remehkan. Hehehehe, mengapa kamu mengatakan semua ini? Anda adalah murid Akademi Batin kami. Semua hal ini berada dalam tanggung jawab saya. Sukian tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia menatap wajah muda itu sebelum tiba-tiba mendesah. Aku sangat iri pada Yao Zunse. Dia benar-benar dapat menemukan murid yang luar biasa. Hehehehehe,
Sejujurnya, aku juga punya niat seperti itu saat itu. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera berbicara dengan tulus. Tetua pertama juga seorang guru yang baik yang tidak dapat meminta lebih banyak di hati Xiao Yan. Su Qian tersenyum dan berkata, "Kamu akan pergi. Adakah yang bisa saya bantu?" Xiao Yan mengusap kepalanya dan berbicara dengan senyum malu. "Sebenarnya tidak banyak. Hanya saja saya berharap tetua pertama dapat membantu saya menjaga gerbang Xiao setelah saya pergi. Ini bukan tempat pengembangan yang buruk. Setelah saya menyelesaikan masalah ini di Kekaisaran Mama, saya akan secara resmi mengirim seseorang untuk mengambil alih. Namun, sebelum ini, tetua pertama mungkin perlu membantu menjaganya. Bagaimanapun, Anda juga harus tahu tentang jenis tempat wilayah sudut hitam itu. Tanpa aku duduk-duduk, kemungkinan kota Feng akan ditempati oleh faksi lain dalam waktu singkat. Anak kecil, kamu benar-benar ingin aku, seseorang dari Akademi Dalam, membantumu menjaga sebuah faksi di wilayah sudut hitam?" Su Qian merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Namun, dia akhirnya mengangguk beberapa saat kemudian. Dia menyuarakan pikirannya. Ini tidak terlalu merepotkan. Wilayah sudut hitam memiliki banyak faksi besar dan kecil yang dapat membentuk kekuatan yang bahkan Akademi Jianan akan kesulitan untuk melawan jika mereka bersatu, tetapi untungnya masing-masing dari orang-orang ini memiliki motif jahat dan mengalami kesulitan untuk bergabung. Tangan. Mengingat kekuatan kita, menjaga gerbang Xiao seharusnya tidak menjadi masalah. Kalau begitu, terima kasih banyak, tetua pertama. Xiao Yan bersukacita saat melihat Su Qian menganggukkan kepalanya, dan dia menangkupkan kedua tangannya untuk berterima kasih sambil menyeringai. Su Qian tersenyum dan segera berkata, "Meskipun saya tahu bahwa kembali ke Kekaisaran Magia adalah masalah yang sangat penting bagi Anda tidak boleh menyalahkan saya karena tidak memberikan banyak bantuan dalam masalah ini karena status khusus dari Akademi Jianan di benua." Xiao Yan bukanlah orang yang tidak masuk akal. Tetua pertama telah memberi saya cukup bantuan. Xiao Yan tertawa pelan. Dia secara alami tidak bermimpi bahwa Su Qian akan menggunakan kekuatan Akademi Jianan untuk membantunya membalas dendam. Bagaimanapun, akademi ini bukan miliknya sendiri. Su Qian tersenyum dan mengangguk saat dia melihat senyum ceria di wajah muda yang lembut, tampan, dan muda itu. Jarinya dengan lembut mengetuk meja. Sesaat kemudian, dia secara acak berkata, "Tentu saja, beberapa tetua, terutama mereka seperti Lin Yan yang telah dipromosikan dari seorang siswa, mungkin dalam namanya adalah tetua Akademi Dalam, tetapi mereka adalah individu bebas. Apapun yang mereka ingin lakukan secara alami tidak memiliki banyak hubungan dengan kita. Ini, apakah kamu mengerti?" Xiao yang terkejut saat mendengar kata-kata Su Qian yang menunjuk ke arah tertentu. Dia segera tersenyum dan mengangguk. "Karena itu masalahnya, terima kasih banyak, tetua pertama." Bersambung ke episode 132. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.